Sekali lagi sapa umat Tuhan dengan ucapan Shalom. Sambil lambaikan tanganmu saudaraku, Shalom. Saya mengucapkan selamat hari Minggu, selamat beribadah, selamat menikmati hadirat Tuhan. Amin. Bagaimanapun situasi dan kondisi kita hari ini, saya yakin dan percaya Tuhan, hadirat Tuhan dekat dengan kita. Mari tundukkan hatimu, kita berdoa. Kembali kami datang mengucap syukur di hadirat-Mu Tuhan. Kami percaya hadirat-Mu memulihkan setiap kehidupan kami. Kami datang dengan kerendahan hati kami, sujud di altar-Mu, sujud menyembah Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Kami akan memulai ibadah raya kami ini. Terpujilah nama-Mu. Haleluya. Amin. Mari datang menyembah Tuhan. Kami datang menyembah Engkau Tuhan. Kami datang sujud kepadamu ya Tuhan. Biarlah selamanya Engkau yang kami sembah ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari katakan kepada Tuhan. Sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Darah-Mu telah layakkan kehidupan-Mu. Oh, tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagimu segala pujian dan kemuliaan. Oh, ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segala kami menyembah Engkau. Selamanya kami datang meninggikan Yesus. Katakan, sungguh besar setiamu, oh, nyata di sepanjang hidupku. Darah-Mu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa, amin Tuhan, lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagimu segala pujian dan kemuliaan. Oh, mari katakan, ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran selamanya. Biarlah kami menyembah Engkau Tuhan. Selamanya kami meninggikan Yesus. Selamanya kami mengagungkan Engkau Tuhan. Tiada Allah seperti-Mu Tuhan. Mari angkat suaramu, angkat tanganmu kepada Yesus. Biarlah selamanya kami mengagungkan Tuhan. Selamanya kami memuliakan Tuhan. Angkat suaramu, angkat tanganmu. Oh, oh, oh.
nama Tuhan. Selamanya kami meninggikan Engkau Tuhan. Selamanya kami permuliakan nama-Mu. Mari sembah Dia. Agungkan nama Yesus. Sujudlah di altar Tuhan. Dengan roh yang takut akan Tuhan. Sembah Dia. Selamanya kami memuliakan Engkau Yesus. Selamanya Engkau besar. Selamanya Engkau diagungkan. Mari datang kepadanya. Haleluya. Haleluya. Engkau, kami muliakan Engkau Tuhan. Selamanya Engkau dimuliakan, ditinggikan Tuhan. Oh, haleluya, haleluya. Oh Yesus, Engkau dahsyat Tuhan, Engkau baik. Segala perkara dapat ditanggung dalam Dia yang memberikan kekuatan kepada kami Tuhan. Oh, sungguh besar setia-Mu Bapa. Mari datang kepadanya. Mari datang kepadanya. Mari berkata-katalah dalam roh dan kebenaran. Terima kasih Tuhan. Mari angkat hatimu, angkat suaramu di dalam Tuhan. Kami sembah Tuhan. Yesus, Yesus, Yesus. Kami tinggikan Engkau. Melebihi segalanya, lebih dari segalanya. Biarlah roh kami menyembah Engkau lebih dari segalanya Tuhan. Selamanya Tuhan. Yesus, Yesus. Mari berkata-katalah dalam roh kepada Tuhan, supaya kita tetap lebih setia dalam Tuhan. Selamanya kami datang kepadamu Tuhan. Selamanya kami datang menyembah Engkau Tuhan. Selamanya kami datang meninggikan Tuhan. Jemaat Tuhan, saya ajak untuk bangkit berdiri bersama-sama di hadapan Tuhan. Mari katakan, ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya. Lebih dalam ku menyembah
Tepuk tangan terdahsyat bagi Yesus. Tepuk tangan kemegahan bagi Allah kita. Katakan haleluya. Sekali lagi katakan haleluya. Sekali lagi berikan tepuk tangan kemegahan bagi Allah kita. Sorak-sorak kemegahan bagi Yesus. Terpujilah namamu Tuhan. Allah kami yang luar biasa, yang dahsyat, yang perkasa, yang layak kami sembah dan kami puja ya Tuhan. Terpujilah namamu Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, saudara yang siap memuji Tuhan, bersorak-sorak bagi Allah kita, bersama-sama kita katakan amin. Bersama-sama kita katakan amin. Berikan tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan kita. Sekali lagi berikan dulu tepuk tangan kemegahan bagi Yesus. Haleluya saudaraku. Saudara bersuka cita, amin. Amin saudaraku. Yang belum bangkit berdiri, mari kita sama-sama bangkit berdiri di hadapan Tuhan. Kita percaya roh kita akan tetap menyala-nyala melayani Tuhan. Amin. Berikan dulu sekali lagi tepuk tangan yang terdahsyat bagi Allah kita. Haleluya. Kecaplah dan lihatlah betapa baik Tuhan. Amin. Yuk. Amin. Yuk katakan kepada Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan. Segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Oh, syukur bagimu Tuhan. Segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Yuk semuanya kita bertepuk tangan bagi Allah kita, amin. Kecaplah betapa baik dan dahsyat Tuhan. Yuk, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan. Segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Wow, syukur bagimu Tuhan. Segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, amin. Allah yang memeliharaku. Syukur, yuk bertepuk tangan di atas kepala kita di hadapan Tuhan. Segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, amin. Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan. Segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Lebih lagi katakan syukur bagimu Tuhan. Segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku.
berikan dulu tepuk tangan terdahsyat bagi Allah kita. Selamanya Tuhan mengasihi kita, amin. Selamanya Tuhan cinta kepada kita. Sekali lagi berikan tepuk tangan terdahsyat bagi Allah kita. Haleluya. Dari utara ke selatan, kasih Tuhan tetap nyata dari setiap kita, amin. Mari kita bertepuk tangan bagi Allah kita. Haleluya. Yuk, lebih lagi kita bertepuk tangan bagi Yesus. Yuk katakan. Dari utara ke selatan, terdengar pujian bagi Allah. Dari barat sampai ke timur, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, kemuliaannya disaksikan, kebesarannya diceritakan. Yesus, Yesus, nama Yesus, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu, oh. Yuk semuanya bertepuk tangan bagi Allah kita, katakan. Oh, haleluya. Terdengar pujian bagi Allah di seluruh bumi, amin. Dari utara ke selatan, terdengar pujian bagi Allah. Dari barat sampai ke timur, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, kemuliaannya disaksikan, kebesarannya diceritakan. Yesus, Yesus, nama Yesus, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu, oh. Tinggikan namamu, oh. Tinggikan namamu, Allahku dahsyat. Berikan tepuk tangan terdahsyat bagi Allah kita. Haleluya. Allah kita dahsyat, amin. Allah kita luar biasa. Saya persilakan duduk kembali dalam hadirat Tuhan. Haleluya. Sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan. Firman yang berkuasa, firman yang luar biasa mengubahkan setiap kehidupan kami. Terpujilah namamu Tuhan. Saya persilakan jemaat Tuhan untuk duduk tetap dalam hadirat Tuhan. Haleluya. Terpujilah namamu Tuhan. Biarlah kami tetap tinggal dalam Engkau Tuhan. Tinggal tenang dalam hadirat-Mu. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan.
Mari katakan kepada Tuhan. Sinar kemuliaan-Mu Bapa memenuhi sekelilingku. Ku rasakan hadirat-Mu, Kau tenggelamkan jiwaku. Ku ingin tetap tinggal bersama-Mu. Oh, sinar kemuliaan-Mu Bapa memenuhi sekelilingku. Ku rasakan hadirat-Mu, Kau tenggelamkan jiwaku. Ku ingin tetap tinggal bersama-Mu. Ku ingin tetap di sini, menikmati bait-Mu. Oh, ku ingin tetap di sini dan memandang indah wajah-Mu. Lebih lagi katakan, ku ingin tetap di sini, menikmati bait-Mu. Oh, bait-Mu, ku ingin tetap di sini dan memandang indah wajah-Mu. Ku ingin tetap di sini, amin, menikmati bait-Mu. Ku ingin tetap di sini dan memandang indah wajah-Mu, dan memandang indah wajah-Mu, dan memandang indah wajah-Mu. Haleluya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Biarlah kami terus memandang wajah-Mu. Sinar kemuliaan Allah turun atas hidup kami, terpancar atas hidup kami Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu, isi hati-Mu. Berkata-katalah Engkau lewat hamba-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Baik, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, saya ucapkan shalom dan selamat hari Minggu bagi kita semua, dimanapun kita berada, dan saya percaya bahwa kasih Tuhan selalu menyertai kita, bersama kita, bahkan mempersatukan kita dimanapun kita berada. Pagi hari ini kita akan belajar firman Tuhan. Mari kita membuka Alkitab kita bersama-sama dalam Matius pasal yang ke-6 ayat yang ke-25 sampai ayat yang ke-34. Matius pasal yang ke-6 ayat yang ke-25 sampai ayat yang ke-34. Saya akan baca dalam perikopnya. Di sana dikatakan hal kekhawatiran. Ayat 25, karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan, atau akan apa yang hendak kamu makan atau minum. Dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada
pakaian. Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di surga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikanlah bunga bakung di ladang yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa memintal. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Jadi jika demikian Allah mendandani rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, tidakkah ia akan terlebih lagi mendandani kamu, hai orang yang kurang percaya? Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Sebab itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di sorga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Katakan amin. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Yesus mengingatkan orang-orang yang ada pada kala itu supaya tidak khawatir, supaya tidak mengalami yang disebut dengan kekhawatiran. Harus kita akui bahwa semua orang memiliki rasa khawatir. Tidak peduli apakah dia adalah orang yang kaya atau orang yang miskin. Kalau orang kaya, dia khawatir kalau kekayaannya merosot, berkurang atau habis atau ludes. Sehingga orang-orang kaya khawatirnya di situ. Makanya mereka berjuang dengan segala upaya, dengan segala kemampuan, bagaimana supaya kekayaannya tidak berkurang, tapi tetap dibayangi dengan kekhawatiran. Orang yang miskin juga mengalami kekhawatiran. Khawatir mereka adalah bagaimana mereka tidak bisa makan, tidak bisa minum, atau tidak punya A, B, dan C, ataupun kekhawatiran dalam hal kekurangan. Bahkan banyak hal saudara yang sedang kita khawatirkan dalam kehidupan ini. Ada orang yang khawatir saudara tidak dapat pekerjaan, ada orang juga yang khawatir tidak dapat jodoh, ada orang juga yang khawatir tentang bagaimana masa depannya. Banyak hal yang membuat orang khawatir. Tapi pada kenyataannya hari ini saudaraku, Yesus mengingatkan kita, di mana dia mau mengatakan kepada kita, jangan khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan dan minum. Jangan khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Jadi Tuhan saudara mau menyatakan kepada kita tentang sebuah prioritas, tentang sebuah yang utama, tentang sesuatu yang terpenting. Tapi masalahnya kita sering mengkhawatirkan apa yang bukan utama, apa yang bukan terpenting, atau apa yang menjadi pokok dari kehidupan kita. Jadi Tuhan mau membandingkan antara makanan dan minuman dengan kehidupan, antara pakaian dengan tubuh. Yang kita takutkan kan makan dan minum adalah sesuatu yang sebenarnya tidak jauh lebih penting daripada hidup. Dalam kata lain saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan,
hidup itu lebih penting, hidup itu lebih utama, hidup itu adalah lebih berharga daripada makan minum. Sama seperti tubuh. Pakaian kita, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, hanya untuk menutupi tubuh kita. Tubuh kita atau pakaian kita bukan lebih berharga atau bukan lebih berarti daripada tubuh kita. Tapi masalahnya kita lebih takut kepada apa yang mau kita pakai. Jadi saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, Tuhan mau mengajari kita bahwa apa yang menjadi prioritas atau apa yang menjadi hal yang utama atau apa yang menjadi tujuan, itulah yang harus kita fokuskan atau itu yang mestinya kita perhatikan melebihi daripada apapun. Saya mau katakan kepada kita, kalau kita mengkhawatirkan sesuatu, berarti kita menganggap itu adalah sesuatu yang penting, sesuatu yang menjadi fokus atau menjadi prioritas. Seperti yang saya katakan, banyak kekhawatiran yang menerpa semua orang, termasuk kita hari ini. Pertanyaan saya adalah, kalau engkau mengkhawatirkan sesuatu hari ini, berarti itu adalah menjadi fokus hidupmu. Itu menjadi yang terpenting dalam hidupmu. Itu berarti kamu menjadikannya menjadi yang paling utama. Saya kasih contoh, kalau saudara khawatir tidak punya jodoh pada masa sekarang, berarti kamu kan menjadikan itu menjadi fokusmu. Kamu menjadikan itu menjadi yang terpenting. Kamu menjadikan itu menjadi yang terutama. Makanya kamu jadi khawatir karena kamu belum menemukan. Makanya kalau kita lihat arti khawatir itu adalah kita menakutkan sesuatu yang belum pasti di depan. Belum pasti. Kita mengkhawatirkan sesuatu yang belum pasti, yang belum nyata, yang belum terlihat. Jadi kita khawatir. Maka ketika kita mengkhawatirkan sesuatu, seperti yang saya katakan, itu berarti kita menjadikan itu menjadi fokus, menjadi tujuan, menjadi yang terpenting, menjadi yang terutama. Nggak ada orang khawatir tentang sesuatu kalau itu bukan penting bagi dia. Nggak ada orang khawatir tentang sesuatu kalau itu bukan menjadi fokusnya. Sama seperti orang yang belum fokus kepada menikah atau belum fokus kepada jodoh, tanya aja. Walaupun umurnya mungkin 30, 35 atau 45, dia belum menjadikan itu hal yang terpenting, hal yang utama, hal yang fokus. Dia nggak khawatir tuh. Dia fine-fine saja dalam hal itu. Tapi ada orang yang umurnya mungkin 27 atau 30, tapi dia menjadikan fokus adalah pasangan hidup dan dia belum punya pasangan hidup, maka kekhawatirannya di situ. Aduh gimana aku nih, jangan-jangan nggak ada pasangan hidupku. Aduh jangan-jangan nggak ada orang yang mau menikah dengan saya, atau tidak ada orang yang bisa tidak ada orang yang mau saya ajak untuk menikah. Maka kekhawatiran itu saudaraku yang dikasih oleh Tuhan membuat konsentrasi kita terarah ataupun membuat hidup kita terarah sepenuhnya kepada apa yang kita khawatirkan. Maka itu yang Yesus mau ajari kepada orang-orang pada kala itu, yang mereka khawatirkan hanyalah makan dan minum, yang mereka khawatirkan hanyalah apa yang mau dipakai, padahal itu bukan hal yang urgent, bukan hal yang utama, bukan hal yang prioritas, bukan hal yang menjadi tujuan hidup, itu hanyalah penopang kehidupan. Maka Yesus mengatakan, bukankah hidup itu lebih penting daripada makan minum? Apa yang Yesus mau ajari di sini, saudara? Yesus mau ajari kepada kita bahwa tujuan hidup kita bukan soal makan minum, bukan soal apa yang kita pakai, tapi tujuan hidup kita adalah arti hidup itu sendiri, makna hidup itu sendiri, atau kualitas hidup itu sendiri. Itu jauh, atau itulah konsentrasi kita, itulah utamanya kita. Yang ngerti katakan amin. Apa arti saudara kita kelebihan ataupun kecukupan makan minum atau pakaian apapun bisa kita pakai semewah apapun, secantik apapun, semahal apapun, atau kita bisa makan apa aja, saudara? Kita mau makan KFC boleh, kita mau makan di restoran-restoran mahal boleh. Mau makan B1 oke, B2 juga bisa, B4 bahkan sampai habis B-nya, saudara. Atau apa aja. Tapi kan Anda mungkin tidak bermasalah. Masalah mau belanja di mana, mau pakai apa, nggak masalah gitu.
Tapi Yesus mau mengatakan kepada kita, jangan saudara berpikir kalau saudara sudah berkelimpahan atau berkecukupan dalam hal itu, lalu saudara sudah merasa nyaman atau sudah merasa tidak perlu khawatir, atau sebaliknya, jikalau kita belum mengalami hal-hal itu, lalu kita mengalami sebuah kekhawatiran atau ketakutan. Nah, itu yang dimaksud oleh Tuhan Yesus. Apa arti semuanya itu? Kalau kita kehilangan makna kehidupan, kalau kita kehilangan arah hidup, kalau kita kehilangan tujuan kehidupan, maka Yesus mau mengatakan kepada kita, makan minum itu bukan hal yang perlu dikhawatirkan. Apa yang dipakai bukan hal yang perlu ditakutkan. Tapi apa makna arti hidupmu, itulah mestinya menjadi konsentrasi kita, menjadi fokus kita, menjadi tujuan yang harus kita perhatikan dengan penuh keseriusan. Katakan amin. Tangkap apa yang saya maksud, amin. Saya akan arahkan tadi saudara, apa yang saudara khawatirkan hari itu berarti Anda menjadikan itu menjadi tujuanmu, prioritasmu, fokusmu. Makanya kalau ada orang menjadikan makan minum menjadi hal yang mengkhawatirkannya, berarti dia menjadikan itu jadi tujuan utamanya. Hari ini saudara, Yesus mau mengatakan kepada kita, masalah makan dan minum, apa yang kita pakai, itu Tuhan sediakan. Dan Tuhan pasti pelihara kita. Makanya dia mengatakan, jangankan kamu, burung-burung di udara. Ada penterjemah mengatakan bahwa burung-burung yang dimaksud itu seperti burung-burung pipit. Burung pipit itu sesuatu yang tidak berharga, tidak bernilai. Jarang orang menangkap burung pipit lalu dijadikan jadi koleksi, lalu jadi barang mahal atau burung yang mahal. Nggak ada itu. Kalaupun ada orang nangkap burung pipit, biasanya cuma sekedar mainan, dibuat untuk mainan anak-anak, atau sekedar hanya ya cuman sekedar menghibur. Tapi itu tidak bernilai, tidak berharga. Tapi Alkitab mau mengatakan pada kita, kalau burung pipit saja yang secara material atau secara ukuran materi atau diukur secara harga tidak ada nilainya, atau dia disepelekan, dia tidak begitu diistimewakan, toh dipelihara Tuhan, toh dijagai Tuhan, artinya dia tidak pernah kekurangan makan, tidak pernah kekurangan minum, nggak perlu nyari kerja, maksud saya melamar kerja. Bukan berarti tidak bekerja. Nah, hati-hati juga di sini, saudara. Dia tidak perlu, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, seperti yang sering saya katakan, urus permit untuk cari kerja. Cari kerja di kilang ataupun di luar negeri atau di Malaysia dan lain sebagainya. Dia tidak perlu membangun usaha. Dia tidak perlu membangun bisnis. Dia tidak perlu, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, sekolah supaya dia bisa pintar cari uang. Tidak perlu. Tapi Alkitab mengatakan burung yang tidak berharga dan tidak perlu cari, maksudnya tidak perlu sekolah, bangun bisnis, bangun usaha supaya bisa makan, dipelihara Tuhan. Apalagi kita yang diperlengkapi oleh Tuhan, kita diberi pikiran, diberi kecerdasan, diberi kemampuan, diberi fisik yang mampu untuk mencari nafkah dan lain sebagainya. Makanya mestinya saudara, kita tidak perlu mengkhawatirkan hanya masalah hal-hal yang remeh, hal-hal yang sepele, atau hal-hal yang bicara tentang semestinya tidak perlu menjadi fokus kita. Dan hal ini bukan menunjukkan kepada kita tidak perlu kerja. Kita harus bekerja keras, kita harus mencari nafkah, kita harus membangun usaha, kita harus membangun, atau mesti tahu, bukan itu menjadi tujuan hidup kita. Itu adalah sarana hidup kita, seperti makan minum cuman menopang tubuh supaya tubuh bisa maksimal untuk melakukan apa yang seharusnya dilakukan, yang berarti, bernilai, bermutu dan berkualitas. Sampai di sini saudara mengerti, amin. Tetapi saudaraku, seperti yang saya katakan, kita juga tidak boleh berpikir, oh kita dipelihara Tuhan, lalu kita nggak perlu buat apa-apa. Oh itu salah. Tapi saudara juga tidak boleh berpikir, wah aku sudah bekerja keras, semua sudah kukumpulkan, aku sudah punya banyak harta, lalu hidupku sudah berarti. Oh itu salah lagi. Pernah ingat kisah dalam Alkitab tentang seorang orang kaya muda berkata,
ketika panen raya, panen besar-besaran terjadi atas hidupnya. Lalu pada kala itu dia berkata, aku akan merompak lumbung-lumbungku yang lama, memperbesarnya, lalu mengumpulkan semua hasil panen. Dan dia ngomong apa? Aku akan berkata kepada jiwaku, hai jiwaku tenanglah, sebab persediaan makanan sudah berlimpah-limpah atau sudah sangat bertimbun-timbun. Maka aku berkata pada jiwaku tenanglah. Tapi Tuhan berkata apa? Malam ini nyawamu dicabut. Kemana hartanya? Artinya Tuhan mau mengajari, bukan berarti kalau kita kerja keras semua uang sudah ada, lalu persediaan makan kita mau 7 turunan juga sudah cukup, lalu kita menganggap hidup kita bernilai, hidup kita berarti, atau kita sudah tidak perlu khawatir, itu salah juga. Atau kita berpikir, wah nggak perlu kerja keras, cukup hanya nyanyi doa, Tuhan pelihara kita, burung aja dipelihara, maka kita santai-santai aja, rileks saja, nggak perlu mesti kerja keras. Salah lagi saudara. Tetapi yang Tuhan mau katakan kepada kita, Anda mesti mengerti bahwa hidup kita bukan untuk makan minum, tapi makan minum itu penting dan perlu untuk menopang hidup. Sebab yang paling penting adalah hidup kita menjadi hidup yang berkenan kepada Allah, yang memuliakan Allah. Katakan amin. Sebabnya dia mengatakan pada ayat yang ke-33, tetapi cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Jadi inti hidup kita bukan untuk makan minum dan apa yang mau kita pakai, tapi inti hidup kita adalah bagaimana kita hidup dalam kerajaan Allah. Dalam kerajaan Allah artinya dalam pemerintahannya, dalam kendalinya, dalam aturan-aturannya, yaitu firman-Nya. Sama seperti saudara, semua kita rata-rata semua yang dengar hari ini pasti kan bekerja. Tapi ingat saudara, Anda bekerja di sana untuk menegakkan kerajaan Allah. Caranya saudara menegakkan kerajaan Allah bagaimana? Anda melakukannya dengan kerja keras, jujur, bisa dipercaya, bertanggung jawab, tidak bersungut-sungut, tidak menggerutu, mudah diatur, mau diarahkan. Itu orang yang hidup dalam kerajaan Allah. Tapi kalau saudara menjadi orang Kristen yang mungkin pakai kalung salib, setiap hari ngomong haleluya puji Tuhan, terus setiap hari nyanyi-nyanyi rohani, handphonenya juga nyanyi rohani, pakai handsfree juga nyanyi-nyanyi rohani. Tapi kerjanya nggak beres, amburadul, nggak bisa diatur, nggak mencapai target, nggak berhasil. Itulah hal yang disebut kita hanya casing. Maka kalau Alkitab memakai itu munafik. Munafik itu maksudnya apa? Tidak sesuai dengan yang kenyataannya. Kita seperti kelihatan benar rohani, tapi kenyataannya justru meleset. Jadi Tuhan mau mengatakan kepada kita hari ini Bapak Ibu Saudara, kita bukan cuma sekedar mengumpulkan ringgit. Kan banyak kita berpikir gini, wah kalau aku nanti sudah banyak uangku, aku punya ini, itu dan lain sebagainya, enaklah aku. Sekali lagi saudara, bukan tidak boleh kita mengumpulkan uang. Anda mesti memilah apa yang saya mau sampaikan ini. Sekarang kita mesti jujur kepada diri kita sendiri. Jujur pada diri kita sendiri. Apa yang saudara kejar dalam hidup ini? Saudara sedang mengejar rasa nyaman dengan berpikir kalau aku punya uang, harta, rumah, segala sesuatunya, pekerjaan bagus, aset banyak, lalu aku merasa aman. Itu enggak yang menjadi konsentrasi saudara. Walau kita memakai pelayanan, memakai berbagai macam hal yang kita gunakan gitu kayak artinya, tapi tujuan kita mau mencari rasa nyaman di balik materi, di balik harta duniawi, di balik fasilitas-fasilitas duniawi ini. Ini kan cuman kita yang tahu dengan Tuhan. Atau kita sedang memakai apa yang kita punya, kerja keras kita, harta kita, uang kita dan lain sebagainya. Kita sedang memakai itu menjadi sarana untuk bisa mencapai tujuan hidup kita, yaitu hidup dalam kerajaan Allah.
hidup dalam pemerintahan Allah. Makanya Yesus mengatakan, cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Apa hubungannya antara kekhawatiran dengan kerajaan Allah? Artinya kalau kamu hanya mengkhawatirkan makan minum dan apa yang kau pakai, berarti fokusmu hanya bicara tentang materi, hanya bicara tentang dunia ini, hanya bicara apa yang sementara, hanya bicara tentang apa yang akan sirna dan apa yang semu dan sementara. Ya, makan minum dan pakaian kan itu semu sementara. Tapi kerajaan Allah dan kebenarannya itu kekal dan selamanya. Makanya seperti makan minum menopang tubuh, pakaian menutupi tubuh. Tetapi yang terutama itu bukan makan minum dan pakaiannya, tapi hidup itu sendiri. Karena kita perlu makan, kita perlu minum, kita perlu pakaian. Tapi bukan itu tujuannya. Bukan itu inti hidup. Tapi itu adalah sarana mendorong kita atau mendukung hidup kita untuk mencapai apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita. Katakan amin. Kalau saudara baca ayat sebelumnya dari Matius 6 ayat 19 sampai 24, itu bicara tentang mengumpulkan harta. Yesus mengatakan, kumpulkanlah hartamu di sorga, sebab ngengat dan karat tidak akan merusakkannya. Jadi kalau saya baca di sana dikatakan ayat 19, jangan kamu mengumpulkan harta di bumi. Di bumi ngengat dan karat merusakkannya, dan pencuri membongkar serta mencurinya. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di sorga. Di sorga ngengat dan karat tidak merusakkannya, dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Apa hubungannya antara harta di sorga dengan kekhawatiran? Apa hubungannya antara harta di sorga dengan makan minum? Makanya pada kala itu konsentrasi orang hanya bicara tentang apa yang kumakan, apa yang kuminum, siapa jadi jodohku, apa yang nanti di mana rumahku, di mana ituku, apa yang menjadi masa depan. Tapi itu hanya bicara tentang apa yang berurusan dengan apa yang sementara ini. Makanya Yesus mau mengatakan, jangan kamu sibuk hanya ngumpulin harta di bumi. Sebab di bumi dalam sekejap semua bisa sirna. Sama seperti pandemi COVID-19 ini mengingatkan kita, apa yang ditimbun selama ini dalam sekejap bisa sirna. Dalam beberapa hari ini pun saya mikirkan hal itu, saudara. Makanya terbersit dalam pikiran saya, walaupun itu sudah bahasa-bahasa biasa, tapi beberapa hari ini ada semacam terngiang-ngiang di pikiran saya seperti ini. Apa yang kau genggam, apa yang kau genggam selama ini, yang ada di dunia ini pasti kau akan lepas. Makanya jangan genggam apapun. Kita hanya menggenggam tangan Tuhan, supaya tangan Tuhan terus menuntun kita kemanapun kita berada. Katakan amin. Kalau kita menggenggam itu artinya menjadikan itu menjadi sebuah kebanggaan, menilai hidup. Sama seperti kalau saya menjadikan pelayanan menjadi, kalau saya genggam terus pelayanan gereja, ataupun juga bagaimana Tuhan percayakan gereja. Maka kan seperti sekarang kondisinya bagaimana? Ya mungkin mohon maaf saudara, beberapa saat ke depan kalau ini terus berjalan, belum lagi selesai COVID-19, mungkin beberapa pelayanan harus kita hentikan, harus kita tutup. Harus kita gudangkan semua alat-alat kita. Harus kita simpan. Kalau sampai mungkin beberapa saat ke depan kita tidak bisa beribadah. Nah coba, padahal selama ini kalau saya menggenggam nilai diri saya kepada pelayanan, ada pelayanan di sini, pelayanan di sana, maka saya bisa stres, bisa depresi. Makanya Tuhan mengajari saya, jangan genggam apapun yang ada di dunia ini. Karena suatu saat bisa kita lepas dalam sekejap. Mengerti sampai sini, amin? Kita mungkin bisa aja, bukan sekali lagi Bapak Ibu Saudara, saya tidak mengatakan, kalau begitu Pak, kita nggak perlu lagi cari uang, nggak perlu lagi buat usaha, tidak perlu lagi beli rumah, mobil, bukan saudara. Tapi jangan genggam. Kita mendengar ada sebuah ledakan di Beirut, Lebanon. Menurut berita, itu adalah gudang alat-alat gudang disimpan alat-alat peledak, saudaraku, disita dari mana-mana, terus
ada sebuah gudang besar dan tiba-tiba bisa meledak. Saudara lihat itu videonya. Saya memang tidak tahu pasti berapa kilometer radiusnya itu. Tapi saudara, dalam hitungan detik, nggak menit loh, hitungan detik. Hotel yang mewah, saya melihat ada juga gambar, mungkin itu showroom mobil, sampai ribuan mobil diparkir di lapangan parkir mereka, habis semua saudara. Mobil mewah habis dalam hitungan detik saudara. Saya nggak tahu saudara lihat nggak gambarnya. Itu ada gambar mobil berderet berbaris. Saya yakin itu bisa sampai ribuan mobil. Saya mikir loh, pada kala itu saya mikir gini, waduh, ginilah dalam sekejap bisa bangkrut seseorang itu ya. Bayangkan pasti itu modal, itu bukan modal ratusan juta, triliunan. Tapi dalam sekejap lalu siapa yang mau dituntut? Rumah roboh yang dibangun, mungkin rumahnya baru dibangun, ada rumahnya baru dikredit belum lunas lagi, ada yang baru beli apartemen, atau ada yang sedang jalan-jalan ke sana, tiba-tiba sebuah ledakan besar terjadi dalam hitungan detik menjadi puing-puing. Saudara, ini memberikan gambaran kepada kita, nggak ada yang kekal. Tapi seperti yang saya katakan, bukan berarti kita nggak boleh membangun rumah. Kita boleh. Tetapi saudara, mau tidak mau, terima atau tidak terima, engkau harus melepaskan atau kamu harus memisahkan dirimu dari itu. Kalau seandainya suatu saat, ini mungkin kalimatnya kurang enak didengar, tiba-tiba itu ada gempa rubuh, Anda nggak boleh merasa kehilangan. Mestinya tidak boleh merasa kehilangan. Tapi kita harus menganggap itu biasa. Mungkin kalimat-kalimat saya ini agak kurang bisa kita terima, tapi ini kenyataannya. Jangankan saudara, saya pun belum bisa menerimanya sepenuhnya. Tapi ini yang harus kita latih. Makanya Yesus mengatakan, jangan khawatir tentang apapun. Artinya tidak boleh apapun yang kita khawatirkan dalam hidup ini. Mestinya saudara, khawatir yang benar kita adalah kita khawatir kalau hidup kita tidak sampai menyukakan hati Tuhan. Maka khawatir kita mendorong kita untuk maksimal hidup dalam Tuhan, mendorong kita untuk fokus melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Katakan amin. Saudara, ini adalah hal yang penting bagi kita. Tinggal pertanyaannya sekarang, apa yang saudara khawatirkan sekarang? Apa yang saudara khawatirkan? Berarti itu jadi fokus saudara. Itu jadi hal yang utama bagi saudara. Berapa banyak diantara kita nggak pernah khawatir kalau hidupnya belum berkenan kepada Allah. Nggak ibadah juga nggak masalah bagi dia, santai aja, rileks dia. Tapi giliran tidak ada OT, giliran gaji menipis, jantungan dah. Tapi kalau sekarang coba lihat, giliran saudaraku nggak pernah ibadah, nggak terkoneksi kepada Tuhan, nggak ada takut-takutnya, seolah-olah saudara dia tidak akan berhadapan dengan Tuhan. Saya pernah berpikir juga begini saudara. Kita kan sering mendengar begini, ada juga kalimat-kalimat lucu pernah kita dengar di medsos. Seseorang yang ketemu dengan polisi di jalan raya, kan dia ngomong begini, aku heran ketika aku melihat polisi di jalan raya, jantungku berdebar-debar. Apakah ini namanya cinta? Kan itu kan dibuat kalimat-kalimat lucu ya. Tapi sebenarnya kan yang dia jelaskan begini, setiap kita lihat polisi di jalan raya, langsung kita ketakutan dan jantungan. Ada penyebabnya itu saudara. Penyebabnya itu apa? Karena kita punya kesalahan. Katakanlah kita tidak punya SIM. Tidak punya SIM ataupun kita mungkin tidak lengkap surat-surat kita. Makanya ketika kita naik sepeda motor atau naik mobil, lihat polisi di jalan, langsung kita jantungan. Polisi pun tahu itu. Mereka bisa mempelajari kita dalam ketakutan
atau tidak, maka mereka bisa stop kita. Jadi yang saya maksud begini, pernah nggak saudara berpikir, sebelum ketemu polisi itu, saudara kan nggak pernah mikir itu. Yang penting saudara naik sepeda motor atau naik mobil, ya udah jalan aja begitu. Sebab dalam bayangan saudara nggak terlalu fokus kepada nanti polisi ada, enggak. Sehingga saudara akan pergi, dan pada kenyataannya ketika saudara ketemu dengan polisi, saudara jantungan. Nah, maksud saya apa? Hidup kita kan seperti itu. Hidup kita jalani seolah-olah tidak akan berujung kan? Maka kita seolah-olah saudara tidak akan berhadapan dan tidak akan bertemu dengan Tuhan. Coba kalau seandainya seorang pengendara tadi berpikir, nanti jangan-jangan ada polisi di depan, atau ajang polisi ada di sana. Maka dia perlengkapi semuanya, dia persiapkan semuanya. Ketika dipersiapkan semuanya, ketemu polisi nggak mungkin jantungan. Dia akan mau di stop sama polisi juga, bagi dia nggak persoalan. Sebab semua yang dibutuhkan sudah ada. Sampai sih ngerti, amin? Sama seperti kita, saudara. Kita harus sadar kita pasti berhadapan dengan Tuhan. Kita pasti ketemu Tuhan, tidak persoalan apakah saudara sudah tua atau masih muda atau berapapun umur kita. Jangan merasa saudara kita tidak akan ketemu atau tidak akan berhadapan dengan Tuhan. Makanya saudara, seolah-olah saudara kita tidak akan berhadapan dengan Tuhan, maka kita tidak mempersiapkan apa yang sedang dikehendaki Tuhan atas kehidupan kita. Hari ini saya mau beritahukan kepada kita sebagaimana Yesus berkata, jangan khawatir tentang apapun, tetapi yang harus kau lakukan adalah menjadi fokusmu, menjadi konsentrasimu. Cari kerajaan Allah dan kebenarannya. Masalah hidup untuk sementara ini, makan minum, Tuhan pasti pelihara asal kita bekerja keras. Asal kita melakukan tanggung jawab kita. Katakan amin. Makanya dikatakan di situ saudara ayat 34, sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Kenapa kita seringkali terlalu khawatir atas hidup? Karena kita langsung melihat atau melihat terlalu jauh ke depan, tetapi dalam sebuah pemandangan masalah dan kesulitan. Jadi ibaratnya kan begini, kalau saudara mau mengerjakan 1 hektar lahan, 1 hektar lahan penuh dengan onak duri atau penuh dengan rumput yang keras, lalu saudara disuruh untuk mengerjakan 1 hektar tanah itu. Kalau langsung saudara lihat dari ujung sini ke ujung sana, langsung saudara melihat, waduh susah kali yang ngerjain 1 hektar lagi, kapan ini selesai ini? Bisa nggak selesai ini? Maka saya yakin saudara, waktu saudara melihat sejauh itu dan menakutkan sejauh itu, pasti saudara kurang bergairah atau kurang semangat. Pasti saudara akan mulai lemah, mulai down. Tangkap sampai sini, amin. Tapi kalau saudara disuruh mengerjakan 1 hektar contohnya, saudara nggak usah lihat ujung ke ujung dulu, tapi saudara kerjakan saja step by step. Apa yang bisa saudara kerjakan hari ini, kerjakan. Besok, hari ini belum selesai, besok kerjakan lagi. Besoknya kerjakan lagi. Sampai suatu saat karena saudara begitu tekun mengerjakannya, Anda sampai terasa tidak begitu terasa lelah. Anda bisa suatu saat, wah, rupanya sudah selesai. Karena Anda melakukannya hari demi hari tanpa harus menyusahkan pikiranmu kepada sampai enggak ya nanti ke ujung sana ya, selesai enggak ini ya, ada enggak, bisa enggak aku selesaikan ini. Maka saudara, ketika saudara step by step melakukan dan mengerjakannya, maka itu akan membuat saudara penuh gairah, penuh semangat untuk bisa menyelesaikannya. Paham sampai sini, amin? Sama seperti saudara, kalau saudara mungkin punya masalah hari ini, saudara punya tantangan, langsung saudara berpikir, bisa enggak selesai ini ya? Mampu enggak aku ya? Bisa enggak aku selesaikan ini? Makanya itu membuat saudara jadi khawatir, membuat saudara lemah, membuat saudara down, membuat saudara tidak bergairah lagi. Harusnya saudara ketika saudara punya masalah, lakukan apa yang saudara lakukan. Hari ini apa yang saudara bisa kerjakan dengan penuh kesungguhan dan keseriusan.
besok lakukan lagi, besok lakukan lagi. Sampai suatu saat saudaraku, Anda tidak bisa, suatu saat saudara Anda tidak menyadari bahwa apa yang selama ini menjadi masalah besar atas hidupmu ternyata bisa tuntas dan selesai. Makanya beberapa hal yang penting kita pelajari dalam hal kekhawatiran. Kalau engkau khawatir pun itu tidak akan menyelesaikan masalahmu. Yang kedua saudara, kalau saudara khawatir itu berarti saudara tidak mempercayai Allah. Makanya dikatakan pada ayat yang ke-32, semua itu dicari oleh bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Lalu ayat 30 mengatakan, jadi jika demikian Allah mendandani rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, tidakkah ia akan terlebih lagi mendandani kamu, hai orang yang kurang percaya? Jadi kalau saudara mengkhawatirkan apapun hari ini berarti saudara kurang percaya. Lalu yang kedua, tidak mengenal Allah. Kalau Allah mampu memberikan hidup kepada kita, yang dimana tidak ada seorang pun yang bisa memberikannya kepada kita. Hidup yang saya maksudkan adalah nyawa kepada kita. Dia bisa memberi nyawa kepada kita. Kita tidak pernah bisa beli nyawa, tapi Tuhan beri nyawa kepada kita. Masakan dia tidak akan memberikan hal yang menopangnya seperti makan dan minum. Kalau dia memberikan tubuh kepada kita, maka dia juga akan memberikan pakaian. Tentu saudara, cara Tuhan memberi kepada kita adalah diberikan kita pengertian, hikmat, kemampuan, tenaga, dan fasilitas untuk kita bisa bekerja sehingga kita mampu untuk melakukan apa yang harusnya kita lakukan untuk memenuhi kebutuhan kita. Seperti apa yang dikatakan dalam Alkitab tadi, burung di udara dipelihara. Dikatakan di situ pada ayat yang ke-26, pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur, tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung. Namun diberi makan oleh Bapamu yang di sorga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Saudara harus cerdas mengerti, namun diberi makan oleh Bapamu yang di sorga. Bukan berarti burung cuman buka mulut lalu berjatuhan dari langit itu makanannya. Walaupun Alkitab memakai kata namun diberi makan oleh Bapamu. Jadi jangan sampai berpikir diberi makan oleh Bapamu, burung di udara diberi makan oleh Bapamu lalu tiba-tiba seperti kita kasih makan ayam. Tapi yang dimaksud di situ Allah menyediakan. Tetapi burung itu harus mengepakkan sayap dan sayapnya itu pun Allah yang memberikan. Burung juga harus mencari dengan kemampuan dan segala apa yang Tuhan berikan kepadanya. Demikianlah cara Tuhan memelihara burung itu. Jadi kalau soal makan minum, burung tidak perlu khawatir. Makanya bagi mereka tidak perlu mengumpul, nggak perlu menabung. Tapi yang jelas makan untuk hari ini, cukup untuk hari ini, besok cari lagi. Demikian seterusnya. Makanya mereka tidak perlu mengkhawatirkan apapun. Tetapi kita lebih berharga daripada burung. Sedangkan burung saja tidak perlu khawatir akan makan minum. Harusnya kita pun tidak perlu khawatir akan makan minum. Tetapi yang menjadi konsentrasi kita adalah bagaimana kita punya hidup dalam kerajaan Allah dan hidup dalam kebenarannya. Amin. Ini hal yang penting yang harus saya sampaikan kepada kita, dan kiranya setiap kita dimanapun kita berada mulai menggerakkan hati dan pikiran kita dalam pekerjaan kita, dalam segala profesi kita. Ayo, kita bukan cuma sekedar saudara melakukannya dengan cara-cara yang seperti yang kita pikirkan, tapi kita sedang menegakkan kerajaan Tuhan, sedang menyatakan rencana Tuhan bagi siapapun, dimanapun dan apapun yang kita lakukan hari ini. Makanya kalau kita khawatir, itu berarti kita sedang meragukan Tuhan, kita sedang mengandalkan kemampuan kita, kita sedang
berpikir bahwa hidup kita kendalikan sepenuhnya. Tapi orang yang mengandalkan Tuhan, orang yang sepenuhnya menyerahkan hidup kepada Tuhan, dia tidak akan mengalami kekhawatiran tentang apapun yang ada di dunia ini. Sebab konsentrasinya, sebab tujuannya, sebab fokusnya adalah Tuhan dengan kekuatan kuasa dan dengan segala kemampuannya untuk bisa memproteksi, memberkati, bahkan juga memelihara kita. Katakan amin. Amin buat firman Tuhan. Kiranya firman ini memberkati seluruh kehidupan kita dimanapun kita berada pada saat pagi hari ini. Haleluya. Mari kita datang kepada Tuhan. Kita akan menyerahkan hidup kita kepada Dia. Haleluya. Katakan, ku tidak takut. Haleluya. Ku tidak takut, sebab Kau besertaku. Ku tidak bimbang, sebab Engkau Allahku. Engkau perlindunganku, bahkan menolongku. Kau batu karangku, Yesus Tuhan. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memegangku. Yesus memegangku dengan tangan kanannya. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memegangku dengan tangan kanannya. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memberiku. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memberiku. Yesus memberiku kemenangan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Jesus. Kami bersyukur Tuhan buat pagi hari ini. Kiranya apa yang kami dengar memperbaharui seluruh kehidupan kami. Engkau dimuliakan dan Engkau ditinggikan Tuhan.
Berkati seluruh umat-Mu dimanapun mereka berada. Berkati pelayanan yang Tuhan percayakan kepada kami. Jadilah rencana-Mu, jadilah kehendak-Mu ya Tuhan Yesus. Dan kami mau taat kepada apa yang Tuhan nyatakan bagi kami. Jangan biarkan kami khawatir tentang apapun, tapi biarkanlah konsentrasi dan fokus kami hanya kepada Allah dan kepada kebenaran-Mu. Dan itu yang meyakinkan kami bahwa Engkau sempurna memelihara, menjagai, dan memberkati kami. Terima kasih Tuhan. Terpuji Engkau kekal untuk selama-lamanya. Ini doa kami dalam nama Yesus Kristus, kami doa dan bersyukur. Kita yang diberkati Tuhan bersama katakan amin. Baik, saya ucapkan selamat pagi dan shalom bagi kita semua. Pengumuman bagi kita bahwa sampai hari ini dan minggu depan kita masih tetap mengadakan ibadah live streaming. Doakan terus supaya Tuhan memberkati pelayanan kita dan jiwa roh kita tetap terpelihara di dalam Tuhan. Untuk info-info yang lain nanti kami akan share di WhatsApp group bila ada perubahan-perubahan. Dan bagi saudara yang ingin memberikan persembahan, baik persembahan mingguan, persepuluhan, ucapan syukur, silakan transfer ke rekening yang kita sediakan. Dan terima kasih kepada seluruh jemaat Tuhan, pelayan yang tetap mendukung, setia, berdoa, bahkan memberikan persembahan sepuluhan. Kiranya Tuhan berkati saudara dan jemaat Tuhan dan pelayan yang sampai hari ini juga mungkin belum memberikan dukungan, dan saya harap kita terbuka hati supaya semua berjalan dengan baik. Tuhan berkati, kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita akan terima berkat dari Tuhan. Haleluya. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Mari tadakan kedua tanganmu, arahkan hati dan pikiranmu kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Tuhan memberkati dan Tuhan melindungi engkau. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menyerang engkau dengan wajahnya dan memberi engkau damai sejahtera. Kasih karunia dari Allah Bapa yang besar di surga, cinta kasih daripada Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan dan kuat kuasa Roh Kudus itulah yang menolong, melindungi, menyertai, dan memberkati kita pagi ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kedua kalinya menjemput setiap kita yang percaya kepadanya. Kita yang diberkati Tuhan, bersama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu bagi kita semua. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus berkati kita sekalian. Thank you.